Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam renungan harian tanggal 17 Agustus 2026 berketetapan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Merdeka! 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 Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dari istirahat kami dengan kesehatan yang baru ya Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala kegiatan kami. Tapi terlebih dahulu Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan yang kami akan dengarkan bersama-sama. Di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama-sama yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang pertama ayat yang ke-17. Demikian bunyinya, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara yang kekasih, kita bersyukur pada pagi hari ini, dan hari ini kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita merdeka, bebas dari penjajahan, bahwa itu adalah cita-cita segala bangsa. Di usianya yang ke-81, bangsa Indonesia telah mencapai hal-hal yang baik dalam kehidupan. Terlebih-lebih umat Allah, umat Tuhan dapat menikmati hadirat Tuhan dan menikmati kuasa dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, firman Tuhan menyapa kita. Dikatakan surat Paulus kepada jemaat di Kolose bahwa Tuhanlah yang utama di dalam kehidupan mereka. Bahwa Tuhanlah yang terdepan, karena segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan sendiri ada di dalam ciptaannya. Kemerdekaan kita juga diberikan oleh Tuhan, dan jauh sebelum kita merdeka, Tuhan telah ada. Jauh sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan telah ada. Itulah yang dikatakan Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa mengutamakan Kristus dalam perjalanan hidup kita haruslah menjadi identitas orang-orang percaya. Memprioritaskan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, utamakanlah Kristus dalam kehidupanmu. Prioritaskanlah Kristus dalam kehidupanmu, bahwa Dia menolongmu dan Dia menopangmu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Pada hari ini saudara-saudara,
Yesus atau Tuhan memberikan kita kemerdekaan yang kita rayakan bersama-sama dengan saudara-saudara kita di seluruh penjuru Nusantara, bahwa Ia telah ada sebelum kita merdeka. Yang saya katakan tadi, bahwa kemerdekaan itu adalah pemberian oleh Tuhan Yesus Kristus. Nikmatilah hari ini, nikmatilah kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Isilah kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menunjukkan identitasmu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengutamakan Yesus, mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita, yaitu mengikuti ajaran Kristus dalam kehidupan kita, mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita, karena Dia telah ada dan ada di dalam Dia. Biarlah firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, menjadi perenungan bagi kita, menjadi rema dalam kehidupan kita, supaya kita tetap bersandar dan berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi saudara. Sekali lagi saya akan mengatakan, selamat menikmati kemerdekaan. Rayakanlah dengan penuh, dengan tanggung jawab, dengan hal-hal yang baik dalam kehidupanmu, baik di rumah, dimanapun kita berada, supaya kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan dapat kita mengisi dengan hal-hal yang positif, yang bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Kehadiran gereja dapat memberikan yang terbaik, memberikan hal-hal yang baik, nilai-nilai yang baik kepada sesama gereja dan bangsa. Biarlah hari ini menjadi hari yang dapat memberikan kita sukacita. Melangkahlah bersama Kristus, karena Dia ada dan oleh Dia ada di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi rema kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bisa menikmati kehadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan melalui firman yang kami dengarkan bersama-sama. Ampuni Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, jauh dari sempurna Tuhan, tetap kami percaya sempurnakanlah itu di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam anak-Mu yang tunggal kami bersyukur dan berdoa. Amin.